Zaman itu sekolah Alkitab selalu kekurangan murid. Zaman itu sekolah kita masih sedikit. Sebab zaman itu orang-orang tua sedikit yang ngerti dan rela kalau anaknya jadi pendeta. Rata-rata tidak mau. Sebab kesan pendeta zaman itu miskin. Betul tidak yang tua-tua masih ingat tahun itu? Kalau ada orang tua punya anak perempuan lalu dipacari kalau calon pendeta, gibras wong tua itu, ojo ndok mangan opo kowe. Karena orang tua takut kalau sampai anaknya dapat istri suami pendeta miskin nanti. Nah, mengapa tahun 90-an sampai ke tahun 2000 ini fenomena ini balik? Sekarang orang senang jadi pendeta. Anak-anak muda maunya full time kerja di gereja. Dengar gereja, sebab pendeta tahun 90-an itu beda kriterianya. Dan inilah kriteria pendeta tahun 90-an. Tadi pendeta itu enak, bodoh abab sugi, coraketen. Maka itu banyak orang jadi pendeta karena cuma modal labak bisa suge. Betul kira-kira? Anak-anak muda mau buka kupingmu, baca lagi Kejadian 1:26. Jadi konferensi di Bali sekarang ini harusnya gereja yang adakan. Karena gereja diberi tugas sejak awal, katakan apa? Untuk mengurus bumi dengan segala isinya, binatang-binatang semua. Lihat contoh kecil saja. Tolong rekan-rekan pendeta ini pikirkan. Tahun 50-an, tahun 60-an itu sekolah-sekolah Bokri, masih ingat Bokri? Masih ingat gak? Di seluruh Jawa Tengah itu Bokri ada di mana-mana. Betul ya? Loh, saya jangan kok menengwai Yopora. Betul, itu Jawa Tengah. Itu sekolah Kristen. Saudara, tahun 60-an itu guru-guru Kristen luar biasa. Saya sudah keliling ke daerah Kudus, Jepara, Bangsri, Kelen dan sebagainya. Saya kagum, saudara. Ada sekolah-sekolah Kristen sampai busuk-busuk. Tahun 20-an guru-guru Kristen sudah masuk tahun 30-40-an, luar biasa. Dengarkan gereja. Setiap tahun di semua fakultas keguruan, saya nggak lihat Pulau Jawa, di Jawa saja, jumlah anak muda Kristen yang mau jadi guru itu nggak sampai 10% dari semua mahasiswa baru yang jadi guru. Menyedihkan sih. Secara fakta Islam itu memasuk guru di Indonesia sampai hampir 90%. Karena Islam mau menyekolahkan anak-anak mudanya jadi guru. Sekarang ini di gereja-gereja tanya anak-anak muda kita, senangnya jadi penyanyi dan pemain musik. Enggak salah, saudara. Tapi kalau gereja tidak pernah mengkhotbahkan untuk memberi motivasi anak-anak muda jadi guru, 5 tahun yang akan datang anak-anak orang Kristen akan diajar oleh guru-guru Islam. Dan jangan salahkan mereka. Coba itu, tolong Pak Thomas, tadi Bapak cerita, saya tanya ada berapa gereja? Kira-kira ada 28 gereja di dalam acara ini. Puji Tuhan. Saya minta masing-masing pendeta buat statistik dari tahun 2000 sampai 2007, jadi 8 tahun. Berapa persen anak-anak pemuda-pemudi gereja kita yang jadi guru? Angkanya akan menyedihkan sekali. Ini perkara kecil, nggak pernah diperhatikan. Yesus Tuhan kita dari awal pelayanannya itu bukan pendeta tapi guru, betul? Dia adalah guru sampai hari dia naik ke surga, dia tetap guru. Mengapa gereja tidak mengembalikan panggilan ini jadi panggilan yang sesuai
Sesungguhnya yang meneruskan panggilan Yesus itu bukan pendeta, saudara, tapi guru. Maka itu sejak tahun 84 sampai hari ini saya terus nyekolahkan guru sampai hari ini. Tahun ini masuk 17 orang lagi yang jadi guru. Setiap tahun saya terus nyekolahkan guru, karena itu panggilan Yesus. Tolong pensiunan guru, menangislah pada anak-anak muda itu. Banyak guru-guru sudah pensiun, yang sudah tua-tua. Tolong Bapak Ibu guru sudah pensiun, mumpung Bapak Ibu guru masih ada di dunia ini. Istilah Jawa, kor ibu bocah-bocah ini, supaya mereka dengar bagaimana guru dipentingkan. Mengapa gereja nggak pernah khotbah ini? Maaf rekan-rekan pendeta, kita harus jujur. Khotbah kita seringkali tidak menyentuh tanah. Khotbah kita terlalu tinggi sehingga jemaat tidak mengerti. Lihat Yesaya 24 ayat 5. Ini masih bicara soal bumi. Gereja harus bertanggung jawab. Ini kata Tuhan, Yesaya 24 ayat yang kelima. Besok kita akan bahas bisa-bisa masalah tugas gereja sesungguhnya. Bukan buat kebaktian, bukan beri tanah untuk membangun gereja, tidak. Apa yang gereja harus buat? Saya mulai baca ayat yang keempat saja. Bumi bakal dadi soyo garing lan alun. 800 tahun sebelum Yesus lahir, Yesus sudah menubuatkan, dan kata garing lan ayum itu yang ditakuti dunia. Dan sekarang mereka konferensi di Bali. Hebat sekali bukan Alkitab ini. Saya ulangi lagi, bumi bakal dadi saya garing lan alun, langit lan bumi podo ngenes, bumi dadi najis, terpolusi, tercemar bahasa Indonesia, mergo dinajisake dening wong sing podo ngenggoni. Itulah manusia. Mergo podo ngelanggar dawuhe Gusti Yahwa, bubrah pranatan sarta nglirwakake perjanjian langgeng. Ini yang mereka bahas di Bali. 3 hal ini. Di alam semesta ini ada hukum kekal, saudara, yang tidak tertulis. Dan hukum itu ada turun-temurun. Nenek moyang orang-orang dulu tahu. Maka itu mengapa pemerintah bangsa-bangsa berkata, kembalikan hak hutan kepada orang-orang di pedalaman, di desa-desa, supaya mereka bisa ngerti. Jadi bumi ini rusak bukan karena binatang. Bumi rusak karena menungso sing ngenggoni. Itu penduduknya, dan kita semua merusak bumi. Gereja harus khotbah begini. Sampai tahun 70-an, 80-an berubah semua sejak adanya televisi. Sampai tahun 70-an, tolong orang-orang tua ceritakan kepada anak-anak kita, mengapa sebelum konferensi bumi di Bali, pemerintah kita mulai dari Bapak Presiden sampai Ibu Presiden, mereka buat apa? Tanam pohon. Betul nggak? Di TV tiap hari kita lihat pejabat-pejabat tanam pohon. Saya lihat itu jengkel. Telat, saya bilang. Dulu orang-orang tua kita, masih ingat? Orang-orang tua kita dulu punya kebiasaan bagus. Begitu ada anak lahir, hari itu orang tua pasti tanam satu pohon. Entah itu manggis, entah itu nangka, entah itu durian, entah itu langsat, pokoknya pohon-pohon itu. Dan pohon itu diberi nama seperti bayinya baru lahir itu. Nah ini betul. Lalu kalau anak sudah besar, mulai umur 5 tahun, 6 tahun, mereka pun diberikan bibit. Mereka suruh nanam pohonnya sendiri. Kemarin saya dari Medan, tadi saya dari Medan. Waktu saya khotbah soal bagaimana tanggung jawab gereja, ada seorang anak, saya umur 41 dia. Selesai ibadah dia datang kepada saya, dia menangis. Khotbah Bapak tadi mengingatkan saya waktu saya masih kecil. Dia tinggal orang di Tarutung, di Tapanulisan. Sekarang ini pohon itu masih ada.
Waktu saya umur TK, saya nggak tahu umur berapa, bapak saya memberi saya bibit 9 pohon dari 9 macam